Terima kasih. Saya masih ada Kades. Baik, masih ada Kades. Lengkap. Oke, saya undang. Baik, saya akan bacakan surat tugas. Surat tugas nomor 870 garing ST garing KWD garing 2019. Kepala Desa Biga menentukan kepada 1. Nama Sunardi, ini tidak ada, jabatan Cair Keuangan, untuk melaksanakan tugas dalam rangka mengikuti kegiatan Bimtek peningkatan kompetensi dan kapasitas perangkat desa tahun anggaran 2019. Saya tanya kemudian, apakah masyarakat di sini sepakat untuk memberikan dia lolos? Saya tanya. Tenang Pak, tenang Pak. Tenang Pak. Siapa yang punya ini? Yang punya? Silakan sini dulu Pak. Silakan sini dulu. Silakan sini dulu Pak. Kami dengar dulu keterangannya. Silakan. Tolong Pak. Tolong disampaikan kapan kegiatan ini berlangsung, di mana tempatnya. Iya, kita tidak mau lewat. Silakan Bapak sampaikan, kami klarifikasi di sini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang memberikan izin apakah Bapak bisa pergi, saya serahkan kepada rakyat. Saya rasa masyarakat di sini masih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sepakat? Kalau kemudian menurut kalian tidak bisa, ya, saya serahkan kepada masyarakat. Silakan Pak. Kapan? Tolong paparkan, dan kami cek itu. Iya ada Pak. Tiketnya memberangkatkan Pak besok tadi subuh. Soalnya ada di hari kumpul di. Kira-kira kalau mau berapa kesempatan Pak sore? Kira-kira? Masih ditutup juga jalan ini. Kemana dia? Kemana? Ke Palu. Di Palu jalan ke Bengkopi tutup. Itu jam 8 baru buka itu barang. Jam 8 baru buka itu jalan ke Poli. Boleh. Surat kosak kata bebas. Masalah apa lagi? Jam 8 baru buka itu. Jam 8 malam baru buka. Jalan. Di sini tidak ada bilang kades, tidak ada pilih siapa. Yang penting silakan jalan, terima kasih. Bimteknya masih besok. Hidup rakyat! Perubahan akan terjadi manakala rakyat bersatu. Ketika suatu perubahan itu diindahkan, maka perubahan itu pasti diselesaikan. Maka hari ini kita menyatakan sikap bahwa kalau seandainya ada kepala desa sudah cukup berada di sini, tolong tanda tangani. Sudah berapa kepala desa di sini? Kalau belum 20, jangan dulu. Hari ini kami menyatakan sikap bahwa penolakan ini secara mutlak, yang secara khusus penolakan ini dilakukan oleh masyarakat Lombok Selatan. Siap. Perlu adanya nilai-nilai demokrasi yang coba kita bangun hari ini. Kalau seandainya hari ini menjadi sebuah penyimpangan, Salam pergerakan, salam rakyat. penyimpangan yang terjadi, tentunya kita harus mengawalnya. Apapun bentuk, apapun dalil yang coba digunakan oleh pemerintah yang berpersoalan persoalan tambang, karena tambang hari ini di negara Republik Indonesia tidak pernah menguntungkan rakyatnya. Apalagi ini coba pemerintah lakukan di sini. Perlu penganalisaan dan logika kita sebagai masyarakat. Kalau tambang itu sudah akan terjadi, apa yang menjadi motivasi kita? Apa kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan? Baik pun ada kerjasama, yakin dan percaya pasti akan ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan itu? Para petani, para nelayan. Karena dampaknya akan bermuara ke laut. Tentu kita
harus memahami secara keseluruhan. Dan kemudian kami berdiri di sini hanya untuk memberikan suatu kepastian yang nyata bahwa harus ada kepala desa dan camat di sini. Kalau toh misalnya tidak ada, maka perlu akan ada namanya tanda tangan di atas materai. Hari ini kami menyaksikan secara keseluruhan. Ya, kades dari mana lagi nih? Kades yang mana? Oke, siaga. Baik, karena sudah kades siaga, kemudian aksi ini akan diserahkan kepada Wakorlap untuk kemudian ya, Jep, ini mau beli obat tuh. Oke, hanya satu orang ya. Oke, saya serahkan mic kepada Wakorlap untuk selanjutnya memimpin aksi ini, untuk kemudian sama-sama kita merebut kemenangan atas dasar keadilan. Hidup rakyat. Baik, saya kembalikan ke Wakorlap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Ya, berhubung karena saudara kita kepala desa dari Siaga saya di sini, kita sedikit memberikan dia kesempatan untuk bicara. Ya, menyatakan sikap saja, Pak. Kami menolak. Kalau seandainya Bapak tidak menolak, berarti Bapak yang setuju, berarti Bapak yang merusak. Pak Kades Siaga, katanya lagi tenggorokan, tidak mau bicara. Ada apa? Sebut nama, Pak, sebut nama. Terima kasih. Bapak-bapak, ya, keluarga saya, khususnya masyarakat Tinambah Selatan, bahwa hari ini saya datang berdiri di hadapan kita semua untuk menyatakan diri bahwa saya selaku kepala desa Siaga menolak tambang yang masuk ada di Kecamatan Tinambah Selatan. Tolak. Iya. Jadi itu pernyataan saya, Pak. Bukan cuma saya sendiri, semua kepala desa Tinambah Selatan memberikan pernyataan bahwa menolak tambang yang masuk di Kecamatan Tinambah Selatan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Kades Siaga yang telah memberikan sedikit pendapat untuk menolak tambang. Untuk kawan-kawan masih semangat, kawan-kawan masih semangat, Kalau ada di dalam pikiran kesemangatan itu, maka saya ajak kalian untuk gabung di sini, kawan-kawan. Untuk kawan-kawan bersaksi, ayo kita berkumpul di sini. Kita tunjukkan kepada pemerintah daerah bahwa kita betul-betul untuk melawan. Perlawanan kita adalah perlawanan untuk masyarakat banyak, perlawanan untuk rakyat tadi. Sepakat, sepakat. Ya. Mungkin sesuai kepada sahabat saya, sahabat Khalil Ahmad-Ali, selaku jurnal lapangan, untuk menyampaikan beberapa orasinya kepada rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Jadi pihak Kapura, mari sama-sama kita jaga ketertiban, khususnya di desa Tada yang kita cintai ini. Bahwasanya ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat, kita lawan. Bahwa
ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, ketika ada kebijakan pemerintah yang hanya mementingkan segelintir orang, yang hanya memikirkan siapa yang memiliki modal besar, maka dengan ini kita harus turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi kita. Sepakat? Sepakat. Jadi hari ini, jika aspirasi kita kali ini tidak diterima oleh pemerintah, maka hanya ada satu kata. Lawan. Tidak ada kata lain, harus lawan dengan sepenuh hati kita. Jika pemerintah kali ini bungkam, jika pemerintah kali ini tidak turun untuk bersama-sama kita, maka bisa kita sebut bahwa pemerintah itu adalah anjing-anjing birokrasi. Kita majikannya. Semangat! Pemerintah kali ini dikendalikan oleh siapa yang memiliki saham besar. Pemerintah kali ini hanya melakukan kebijakan untuk kantong mereka, untuk perut mereka. Maka kami tidak akan keluar, kami tidak akan bubar kecuali keinginan kami pada masyarakat Timor Selatan terpenuhi. Sepakat? Maka dari itu seluruh masyarakat khususnya Timor Selatan jangan sekali-kali mundur untuk perjuangan kita kali ini. Karena perjuangan kita kali ini yang menentukan bagaimana anak-anak kita hidup dan bahagia dan bisa makan dari hasil tani kita sepegang. Hari ini ada masyarakat yang hanya diam dalam rumah, maka akan menentukan bagaimana anaknya ke depan, apakah bisa makan. Belum tentu, saudara-saudara. Hari ini mungkin kita masih bisa menggunakan air bersih. Kedepannya anak kita belum tentu mendapatkan air yang layak diminum karena hasil limbah dari tambang. Itu yang harus kita pikirkan, saudara-saudara. Bukan kepentingan sesaat, bukan masanya kita, bukan yang hanya kita pikirkan untuk masanya kita, akan tetapi masa generasi setelahnya. Jadi untuk itu seluruh masyarakat, saya harap tidak ada yang bubar. Siap. Sebelum Pak Camat datang. Dengan semangat. Oke, saya kembalikan pada wartawan. Ya, terima kasih kepada sahabat Halil. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ya, terima kasih kepada masa aksi. Apakah sudah ada yang menghubungi Pak Camat untuk hadir di sini? Apakah sekretaris seluruh karyawan yang ada di kantor camat saya menghubungi Pak Camat untuk hadir di sini? Untuk kumpul di sini menandatangani surat perintah sikap untuk melakukan tambang. Yang mewakili Tanya kejelasan di mana? Sudah mana sekarang Pak Camat ini? Sudah jalan atau masih tetap duduk diam di Palu? Atau di mana? Suruh pihak kepolisian menghubungi. Ya, saya harap kepada pihak aparat kepolisian, kepada pihak aparat desa untuk menghubungi pimpinan Kecamatan Timor Selatan selaku yang tertinggi di Kecamatan Selatan untuk hadir di sini menyatakan sikap. Dan apabila sampai sore, sampai besok Pak Camat akan hadir, bahkan kita akan bubar besok pun. Dan untuk masa aksi, mungkin ada yang masa aksi yang ingin menyampaikan pendapat, kami persilakan untuk maju ke sound system. Untuk masa aksi yang ingin menyampaikan orasinya, kami tunggu di sound system. Ya, kepada keluarga kami, orang tua kami, Bang Hasanuddin, untuk naik ke sound menyampaikan orasinya. Pada Hasanuddin. Jangan biarkan ada yang motor yang lewat. Bang Hasanuddin.
Ya, karena ada masalah yang di sini, maka saya mengajak kawan saya, sahabat Haitami untuk menyampaikan orasinya kepada sang secami. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello rakyat. Hello rakyat. Ya, hari ini kita bersama-sama di sini untuk menunjukkan bagaimana partisipasi dari semua rakyat yang ada di Timur Selatan untuk menolak tambang yang ada di Timur Selatan. Karena kenapa? Tambang yang akan terjadi nanti ini akan membahayakan masyarakat yang ada di Timur Selatan. Perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan tambang yang ada di Timur Selatan ini tidak melalui persetujuan dari seluruh rakyat yang ada di Timur Selatan. Maka dari itu sampai saat ini kami masih menunggu pejabat untuk datang di sini. Bahkan kalau tidak datang sebentar, mungkin sampai besok kita akan masih menunggu. Dan apabila pejabat tidak datang, maka kami siap dan saya sendiri siap untuk menurunkan pejabat dari Timur Selatan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Mari kita tetap menunggu dan menjaga ketertiban. Ya. Sudah berapa menit? Ya, ternyata saya mendapatkan informasi, ternyata yang memberikan tanda tangan ini baru beberapa desa. Ya. Oh ya, sudah ada kadesnya tapi belum menandatangani. Ya, kami tetap menunggu dari seluruh kepala desa yang ada di Timur Selatan. Jadi, mari kalian sebagai kepala desa, sebagai pemimpin dari desa, marilah wakili suara-suara rakyat kalian yang mana nantinya apabila kalian tidak akan datang ke sini, tidak datang untuk memenuhi panggilan rakyat kalian, maka ini akan menjadi suatu kesengsaraan bagi rakyat kalian di masa yang akan datang. Apa itu guru sana guru? Perlu kita ketahui bahwa para petani ini merupakan tambang terbesar bagi Kabupaten Parigi Motong. Karena kenapa? Penghasilan yang ada dari Kabupaten Parigi Motong itu terbesar adalah dari para petani. Jadi apabila saat ini kita mendiskriminasi petani dengan ingin mendirikan tambang emas di daerah Timur Selatan, maka itu suatu bentuk diskriminasi kepada para petani yang ada di Timur Selatan. Kita sekarang merupakan orang yang sangat bersyukur, merupakan salah satu masyarakat yang bersyukur. Karena kenapa? Kita masih mendapatkan air bersih, masih mendapatkan beras. Tetapi daerah-daerah lain yang mana mereka juga memiliki tambang emas, sekarang sudah tidak kita tahu lagi apakah mereka memiliki air bersih. Air mereka sangat kabur. Jadi marilah kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menolak pendirian tambang emas di Kecamatan Timur Selatan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ya, mungkin itu dulu dari saya. Saya akhiri, Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hidup rakyat! Hidup! Hidup tani! Hidup tani! Sahabat-sahabat, kawan-kawan, ayo buktikan perlawanan kita, semangat perlawanan kita, bahwa pemerintah hari ini tidak patuh kepada rakyat, bahwa pemerintah memberikan izin tepat tahun 2010 dengan luasan hektar 17.000 hektar untuk wilayah konsesi pertambangan yang masuk di daerah Timur Selatan, mulai dari Ujung Raya sampai daerah Melanggar Pesisir. Apakah kawan-kawan petani akan membiarkan itu? Apakah petani akan membiarkan itu? Maka kawan-kawan masa aksi, saya berharap
dengan hati nurani kawan-kawan. Ayo kita bergabung di sini kawan-kawan. Ayo kita bergabung di sini, sama-sama berdiri menyuarakan hak kita, menyuarakan haknya sebagai petani. Saya di sini berdiri sebagai mahasiswa, tapi saya di sini berdiri karena saya adalah orang petani yang hari ini peduli dengan daerah saya, yang hari ini melihat ketika tambang emas akan dibuka, maka akan jadi apa negeri kita, akan jadi apa kekuatan kita, akan jadi apa desa kita. Air akan dicemari kawan-kawan. Petani akan panen, mau makan apa kita? Apakah kawan-kawan akan biarkan? Tidak. Kawan-kawan, saya meminta dengan hormat, ayo kita sampai di sini. Kita tunjukkan kepada seluruh elemen di pemerintahan bahwa kita, aksi kita bukan aksi cengeng. Aksi kita, aksi yang betul-betul melawan kebijakan yang hari ini terpeluk kepada rakyat. Tahun 2013 kita pernah duduk di jembatan ini, dan Bapak Bupati hadir di sini untuk menolak tambang yang akan dilakukan di daerah Timur Selatan. Dan hari ini terdengar lagi informasi bahwa pemerintah daerah akan kembali mengelola itu. Apakah kawan-kawan akan membiarkan? Apakah kawan-kawan akan membiarkan? Tidak. Ingat, kalau aksi kita hari ini akan dipenjarakan, bahwa penjara itu adalah dua sisi mata uang, yang mana kita anggap negara tidak belajar dari hal itu. Setiap orang dipenjarakan karena menolak tambang, itu adalah bentuk kriminalisasi kepada rakyat. Banyak saksi, banyak bukti. Kita lihat di Morowali, masyarakat daerah hari ini yang menolak tambang, hari ini yang membiarkan tambang masuk ke daerahnya. Jadi apa? Jadi budak di daerah sendiri. Apakah kawan-kawan biarkan seperti itu? Pertanyaannya, kita harus lawan, karena kebijakan ini tidak pro kepada masyarakat. Ini rakyat. Buka masker. Woi, buka masker itu. Rakyat. Masker buka. Ya, saya perlukan kepada sahabat saya Muhammad Fadil untuk naik ke sel menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hari ini kami turun ke jalan hanya untuk menyuarakan aspirasi rakyat, karena pada saat ini kecamatan kami atau desa kami sudah tidak aman-aman saja. Maka dari itu kami mengundang seluruh masyarakat yang ada di Timur Selatan untuk hadir di tempat ini, untuk sama-sama kita menolak adanya tambang di Timur Selatan. Dan maka hari ini kami menyatakan sikap bahwa hari ini kecamatan Timur Selatan atau camat Timur Selatan tidak hadir di tempat ini, kami tidak akan bubar di tempat ini. Dan kami mendengar beberapa desa yang belum sempat hadir harus segera hadir. Apabila tidak hadir, kami tetap duduk di jembatan. Permintaan kami hari ini camat harus hadir di sini. Karena apabila hari ini aksi kami hanya tidak dihindarkan, maka kami akan lanjut aksi selanjutnya. Kami mohon untuk pemerintah kecamatan hari ini dan sekarang juga segera menelpon kecamat yang ada di Kota Palu untuk hadir di tempat ini. Mungkin itu saja dulu dari saya. Saya serahkan kepada Kolab. Ya, terima kasih. Ada rakyat yang minta izin untuk lewat karena istrinya hamil muda. Kalau begitu, masyarakat Tanah Selatan, masyarakat Tanah Induk, masyarakat Timur Selatan, bukakan hina kita untuk mereka beristirahat. Sepakat? Sepakat. Mohon maaf, bukan kami tidak mengizinkan. Ini adalah bentuk perlawanan kami. Kami akan membuktikan kepada pemerintah bahwa perlawanan ini bukan perlawanan yang baik-baik saja. Karena perlawanan ini menandakan pemerintah tidak baik-baik saja.
Dan kami berterima kasih kepada aparat kepolisian yang mana dari tadi jam 10 pagi hingga sekarang mengawal polisi punya masa aksi. Dan masih kepada pengguna jalan, sudah 2, sudah 4 yang telah terhambat jalannya. Tapi hari ini kami di sini berdiri di sini karena kami melihat Kecamatan Tinambo Selatan adalah satu daerah yang akan masuk daerah eksploitasi pertambangan. Maka kami sebagai anak daerah, sebagai anak tani dan seluruh masyarakat harus turun ke jalan menolak kebijakan terhadap kepada masyarakat. Dan kemudian mungkin ada dari kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang dari desa ingin menyampaikan orasi saya persilakan untuk naik ke sound. Ya, para sahabat Sutram, salah satu anak daerah yang pernah kena dampak tambang emas. Hari ini dia kembali turun bersama kami. Sahabat-sahabat dari Ampana kembali turun bersama kami karena dia pernah merasakan bagaimana dampak pertambangan. Maka dia salah satu mahasiswa yang peduli jika ini dikelola, maka ini apa? Tinambo Selatan dengan sahabat Sutram selaku mahasiswa dari Ampana, saya persilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pribadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4. Karena pada hari ini kami lagi-lagi turun ke jalan sebagai anak petani yang sadar akan kondisi hari ini. Bagaimana kemudian orang-orang tua kami yang berada di Tinambo Selatan tertindas akan keputusan pemerintah yang telah mengeluarkan izin pertambangan. Maka hari ini kalau mau jujur, saya adalah anak daerah Tojo Una-Una. Namun pada hari ini saya menyatakan sikap untuk berjuang bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya, dengan orang tua saya yang berada di sini. Hei Pak, engkau pisahkan jasad ini dengan ruh, itu tidak akan membuat kondor perjuangan kami. Hei Pak, engkau hilangkan kami dari muka bumi, itu tidak akan menghilangkan perjuangan kami. Kami sebagai anak yang sadar, saya orang yang lahir dari rahim seorang petani, saya orang yang disekolahkan dari hasil tani. Maka hari ini saya sadar bahwasanya negeri ini lagi tidak baik-baik, sahabat-sahabat. Untuk itu marilah sama-sama kita berjuang. Masa aksi saya harap yang di sana untuk segera merapat ke sini agar bagaimana kemudian perjuangan kita ini tidak dihagas sebelah mata oleh pemerintah, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, karena tadi sudah diminta bahwasanya camat harus hadir di sini. Sudah sejauh mana perkembangannya? Camat sudah di mana? Kami meminta camat untuk hadir di sini untuk berdiskusi langsung dengan masyarakatnya. Sudah sampai di mana? Terima kasih, saya serahkan ke Korlap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Kupura. Tadi kita sudah berkoordinasi dengan beberapa kepala desa, dan akhirnya saya meminta para kepala desa untuk berapat ke Pak Bupati untuk meminta segera menemui kita di sini, bahwa kemudian hasil koordinasi Kades Desa Utara Selatan ini mohon didengar, hasil koordinasi Kades Desa Utara Selatan dan Pak Camat, bahwa camat lagi di Badan Lingkungan Hidup untuk mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Tinambo Selatan. Hasil bergening dari mereka berdua adalah camat tidak akan pulang sebelum mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup. Begitu Bapak. Artinya bahwa camat tidak akan pulang kalau kepentingan kita, dia melakukan koordinasi di sana belum selesai. Akhirnya konsekuensinya adalah kalau kita menunggu itu akan lama. Poin pertama. Yang kedua, kondisi aksi kita kali ini, manajemen aksi kita kali ini, hari ini memang betul-betul di luar perkiraan. Akhirnya saya mau bilang bahwa pada masa aksi pasti sudah ada yang lapar. Kami di sini sudah makan. Bahkan kami menyesal kenapa kami sudah makan.
Kita juga melihat pelaku-pelaku semua, anak-anak pengguna jalan sudah berhenti dan lama. Nah, saya mau kasih tawaran kepada masyarakat, bagaimana kemudian kalau camat, ini opsi pertama. Mas Camat, sekarang begini, Bapak saya kasih di mikrofon, di mic, apa yang Bapak Camat sampaikan supaya masyarakat dengar. Oke, tidak apa yang ditanya. Kalau apa yang jawab yang Aksi aliansi masyarakat Timur Selatan dan kami sebagai anak tani hari ini hadir bergabung bersama orang tua kami untuk sama-sama menyuarakan hak kami, menyuarakan hak tani yang mana jika nanti ini akan dikelola maka kita akan jadi apa? Untuk pemerintah provinsi, untuk pemerintah DPRD provinsi Kabupaten Parigi Motong menyaksikan kepentingan kita. Inilah rakyat kalian yang menjerit. Halo, assalamualaikum. Tidak cocok di sini toh. Tapi mohon bicara. Apa sebetulnya bilang? Dan Pak Camat hari ini ada di Kota Palu menyampaikan orasinya. nanti biar kagak datang, cuma bas pikiran langsung di salon itu dia anunya sampai buatan Jalan kapin. banyak HP-nya bagi cara buat dia. Sekarang kita bilang putar-putar. Halo, bisa dengarkan nanti Camat dulu. Baik, ya saya sampaikan kembali Pak. Bacaannya adalah camat memang tidak mempunyai kewenangan hukum untuk membatalkan, untuk menghilangkan, mencabut keputusan bupati saat itu untuk mengeluarkan izin lokasi yang seluas 11 hektar. Camat tidak memiliki kekuatan hukum. Yang memiliki kekuatan hukum adalah pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini Gubernur Sulawesi Tengah Yongki Janggola. Olehnya, aksi ini kemudian adalah aksi pembuka, aksi untuk menyatakan kepada mereka bahwa kami tidak tunduk dengan ketidakadilan. Aksi kali ini, aksi itu kuasa pelaku semua, kita hanya habis di sini. Ke depan aksi kita akan kita besarkan lagi, bahkan kabupaten dan provinsi Sulawesi Tengah. Nah, memang saya rasa berbicara kepentingan rakyat, semua mengedepankan apa yang menurut dia benar. Kita tidak permasalahkan itu. Tapi kemudian saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kades, katanya camat tetap kita minta untuk menemui kita, untuk meminta pertandatanganan yang ada di beberapa desa-desa yang ada. Seperti itu. Nah, Kabet, saya rasa kita harus negosiasi terlebih dahulu bagaimana kemudian ke depan aksi kita ini agar supaya suasana tetap kondusif. Ya, terima kasih. Jalan ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai suhana sararaku, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama persoalan jalan. Palu taruh 3 jam. Jalan ini adalah jalan poros, jalan negara. Manakala kita menutup jalan, sementara ada jalan yang kemudian menjadi salah satu rujukan kita kenapa tidak kita buka. Cuman
persoalannya adalah kita menghadirkan Pak Camat. Ya. Dan kemudian orang yang nomor 1 di Parigi Motong itu akan hadir di sini. Dan saya berharap besar kepada tuaka-tuakaku, aksi ini bukan aksi terakhir. Ada aksi yang berkelanjutan. Saya hanya meminta kepada saudara-saudaraku yang ada di sini, apakah kalian mau ikut kami ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjalankan aspirasi kita ini? Karena yang menentukan kebijakan ini bukanlah pemerintah daerah, melainkan hanya memotori, memberikan jalan, memberikan ruang kepada para pengusaha-pengusaha. Yang memberikan surat izin ini adalah Gubernur Sulawesi Tengah. Pada saat itu masih menjabat bupati. Dan kita harus melihat kondisi kita hari ini. Dan saya sangat besar harapan saya, Pak Bupati yang ada di sekitaran sini, tolong hadir di hadapan kami untuk memberikan statement, memberikan suatu jalan kepada kami bahwa Bapak selaku kepala daerah menolak tambang ini. Ini akan menjadi satu power untuk masyarakat untuk melakukan proses penolakan ini. Kalau Bapak Bupati tidak hadir di sini, berarti Bapak Bupati bagian dari orang-orang yang akan merusak tatanan ini. Kita di sini adalah langkah awal kita. Mungkin kita akan pergi ke DPR Kabupaten, di Dinas Pertambangan, di DPR. Karena wakil-wakil kita tanggung jawab mereka lah. Tapi ini alhamdulillah ada satu tokoh yang kita tokohkan. Kalau misalnya di sana tidak ada respon sama sekali dari beliau, maka perlu penganalisaan untuk di 2015 akan datang. Kita hukum mereka, jangan pilih mereka. Saya yakin dan percaya, kalau seandainya hari ini DPR menginginkan suara kita, maka kita harus hadir di tengah-tengah DPR itu. Perubahan itu bukan ada di kantor kecamatan. Perubahan itu bukan ada di tingkatan desa. Mereka hanyalah kaki tangan penguasa. Saya hanya mengharapkan keinginan kita. Maukah kita berkumpul di jalan 1 minggu ini? Kita meminta sumbangan dari saudara-saudara kita untuk menghadirkan minusol dan mobil-mobil untuk pengangkut kita ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau tahu untuk menyelesaikan ini, bukan di sini tempatnya. Di DPR adalah perwakilan rakyat daerah, menjadi bentuk suara-suara rakyat. Itu yang mereka perjuangkan hari ini. Janji-janji politik yang coba mereka lakukan pada tahun kemarin, perlu kita minta pertanggungjawaban mereka. Kita harus menganalisa siapa yang harus kita korbankan hari ini. Apakah camat atau kepala desa, bahkan masyarakat? Tentunya yang jadi korban semua adalah rakyat. Hidup rakyat! Saya berdiri di sini selaku putra daerah Parigi Motong, mengharapkan kepada kita semua untuk berpikir secara logika. Saya di sini berdiri di sini dengan penuh semangat yang bergelora untuk bagaimana rakyat Parigi Motong itu sejahtera. Bukan dijadikan semua tameng hanya untuk menjadikan penguasa nafsu saja. Saya berharap
seluruh masyarakat Parigi Motong, khususnya di Nusa Tenggara Selatan. Mampukah kita mewadai suatu wadah dan kita antarkan ke DPR, kita antarkan ke gubernur. Kami punya pekerjaan juga perorangan. Kemarin tadi malam kita sudah sepakat, kalau Pak Camat tidak datang, apapun bagaimanapun bentuknya, kita tetap blokade jalan. Betul. Sekarang kita sudah melakukan pemblokadean jalan. Sudah hampir 3 jam kita di sini. Ingat, ada hukum negara yang memayungi semua sistem. Ada yang memayungi kita. Ya, ini adalah sistem. Kalau hari ini kita menolak menyatakan sikap, tentunya ada keterlanjutan dan perwakilan yang kemudian kita jadikan salah satu panutan kita. Siapa dia kalau bukan DPR? Baik DPR kabupaten maupun provinsi, baik dinas pertambangan provinsi maupun dinas pertambangan yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Itu ada jalur-alur yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Kita kan bicara masalah penolakan. Betul, Tidak menghapus izin. Jadi untuk menghapus Prosesnya kan supaya ada jenjangnya. jadi kalau kita mau, kita betul. Akan ke situ. Kenapa tidak? Ya, jadi teman-teman, mari kita memahami secara logika. Mari kita sama-sama berpikir cerdas. Jembatan Tada. Dalam melakukan proses penolakan tambang itu ada Jembatan 3 Tada. kriteria yang harus kita miliki. Apakah kita melakukan proses perlawanan secara totalitas? Demo penolakan tambang. Adalah untuk melakukan kerjasama, Ini mau tanya. atau kita yang ketiga adalah membiarkannya? Untuk kita ada di barisan yang pertama. Tentunya melakukan proses, ada proses jenjang yang kemudian harus kita ikuti. Proses inilah yang kemudian menjadikan kita untuk bagaimana bertemu dengan para elit-elit politik yang ada di Kabupaten Parigi Motong sebagai perwakilan rakyat DPR Parigi Motong. Di sana ada dinas pertambangan. Itu yang kemudian kita cari tahu, apa benar di 2010 kemarin pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat izin usaha pertambangan emas itu. Tentu harus kita analisa bahwa kita berdiri di sini sudah 4 jam. Kategori 4 jam itu terlalu lama, saudara-saudara. Ini jalan transnasional. Saya takut nanti polisi mengetahui tentang persoalan-persoalan ini, dia bubarkan secara paksa. Tapi kita tidak menginginkan hal-hal yang demikian. Dan ketika kita menutup suatu jalan, ada jalan yang diprioritaskan untuk kendaraan. Ketika kita mau, itu aturan jalan yang harus kita prioritaskan adalah ada jalan umum yang kemudian yang bisa kita tutupi, ada jalan provinsi yang sementara harus berdasarkan dengan jam yang kita tutupi ini adalah jalan nasional. Ya, kita ingin menunggu ada tanggapan dari pemerintah daerah karena menurut informasi ada Pak Bupati di sekeliling kita. Kalau toh ada, tolong bapak-bapak kepala desa yang hadir pada hari ini, tolong arahkan bapak Bupati Batang kemari memberikan segmen wejangan seperti apa Parigi Motong ini dengan tambang emas itu. Kita membutuhkan 15 menit dari kepala desa hari ini. Kalau toh misalnya tidak ada, kami semua bersepakat untuk tutup bahkan Bamasa di sini. Sepakat. Gila, saya kembalikan kepada Karla. Ya, kita butuh waktu untuk bicara. Oke, terima kasih.
begini saja. Camat dia hadir, dia kita habis sama. Karena kita camat tapi itu ada di wilayah provinsi. Ranahnya gubernur. Benar, Jit. Jit, pun saya dulu, Jit. Jit, pun ini. Kalau izin tetap jalan, tetap jalan. Biar camat mati, biar kita bunuh camat. Kalau izin tidak dicoret, tidak dihapus, maka dicabut. Tambang ini akan tetap jalan meskipun camat kita bunuh hari ini. Karena satu-satunya yang bisa menghapus izin itu, mencabut izin itu adalah Gubernur Sulawesi Tengah. Jadi makanya sekarang bagaimana kita tetap menunggu camat yang tidak bisa menghapus izin, mencabut izin, atau kita aksi lagi ke gubernur untuk paksa dia mencabut izin, supaya jelas kita ini kita punya aksi bahwa penolakan tambang ini sudah kita lakukan. Jadi dalam hal ini adik-adik mahasiswa juga tidak datang, kita juga sebagai di sini mengawal. Jadi apa yang kita putuskan sekarang, kita keputusan sama-sama. Apakah kita tetap menunggu camat dengan tetap menutup jalan meskipun ada hak-haknya orang juga yang lewat di sini, atau kita tetap menunggu? Bagaimana teman-teman? Saya kembali karena kalau kami, saya rasa adik-adik mahasiswa ini ketika kita meminta untuk ke gubernur, saya rasa adik-adik mahasiswa ini siap. Karena ini demi kepentingan rakyat. Nah, cuma yang kita perlu juga pertimbangkan bagaimana haknya orang yang lewat. Karena ini jalan nasional. Dan bukan cuma kita yang punya hak, tapi orang lain juga punya hak. Jadi sama. Jadi, karena begini, bapak-bapak kepolisian pun sudah mengatakan kepada Korlap bahwa kemanapun aksi ini akan tetap dikawal untuk keamanannya. Akan tetapi ketika melanggar hak-hak yang lain, ini juga kita salah juga. Jadi bagaimana kita masyarakat, saya kembalikan ini. Bagaimana? Biar kita sambil menunggu juga, camat tidak akan juga akan ada hasil. Jadi kita tetap sabar bupati harus berdiri. Ada bupati di sini. Ada bupati. Apakah kita tunggu bupati di sini atau kita lihat bupati di sana? Kita tunggu di sini. Begitu, Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita inginkan adalah bagaimana keterselesaian aksi kita hari ini. Yakin dan percaya aksi ini akan berkelanjutan. Tetapi kita mengharapkan Pak Bupati hadir di sini. Namun saya berharap kepada kepala desa, tolong bapak-bapak kepala desa, kami undang datang kemari. Ada bupati. Semua. Kepala desa itu di sana tempatnya tuh. Di sana. Tolong bapak-bapak kepala desa, bapak-bapak kepala desa yang saya hormati, tolong datang kemari. Berarti manakala Anda tidak mendengarkan apa yang menjadi salah satu tuntutan kami, itu berarti Anda ini mengupayakan bahwa tambang ini akan dilaksanakan. Manakala itu akan dilaksanakan, Anda akan berbenturan kepada masyarakat. Ya, tolong bapak-bapak kepala desa, tolong informasikan ke Bapak Bupati, kami menunggu di sini dalam hal memberikan wejangan tentang persoalan yang ada di Desa Tada Selatan ini dalam hal persoalan tambang. Ya, kepada bapak-bapak kepala desa, kami tolong sekali datang kemari. Ya, hidup rakyat, masa aksi, semua masa aksi kamu bisa. Apakah kita siap terpimpin? Apakah kita siap terpimpin di garis perjuangan? Siap.
kami selaku Korlap dan Wakorlap memiliki pandangan khusus bahwa persoalan ini tidak akan bisa selesai dengan aksi demonstrasi. Ada kemungkinan jalur-jalur yang akan kita tempuh. Nah, camat memang tidak memiliki kapasitas. Dia hanya memiliki cara untuk bagaimana kemudian meminta kepada bupati untuk bagaimana bisa mengintervensi. Nah, tugas itu ada pada gubernur. Olehnya di Tanah Selatan. Jalan umum. Tentunya kita harus melihat, mendepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kita melakukan tindakan yang benar, ketika kita melakukan hal yang benar, kalau salahnya yang salah, caranya yang keliru, kebenaran itu hilang. Itu yang ingin saya sampaikan. Tidak ada kebenaran di dunia ini yang dilakukan dengan cara keburukan. Itu bukan kebenaran. Kita menuntut jalan ini adalah salah satu bentuk protes, dan memang punya kapasitas wajar, batas waktu, yang mana kemudian punya ketua, ada yang belum makan, ada yang belum minum, ada yang belum melihat sawahnya. Nah, jadi hasil dari kesepakatan kita bahwa kita akan tetap meminta camat untuk menyuruh menandatangani surat pernyataan ke beberapa desa. Itu permintaan kita untuk kita camat. Dan saya akan menggaransi. Iya, tidak ada. Nah, selanjutnya para kepala desa, perwakilan kepala desa sudah berkoordinasi dengan tugas kita sekarang menunggu bupati itu sampai ada di sini. Kalau bupati itu yang tidak ada di sini, baru kita duduk di tempat. Apakah kita sepakat? Kalau bupati tidak datang, kita duduk. Kita kasih waktu 1 jam. Pukul 3 jam 3, kalau bupati tidak ada kemari, ya kan? Kita harus tetap menduduki ini. Nah, olehnya saya minta kepada Kepala Desa Tinamais Selatan dan juga Kapolsek Kecamatan Tinamais Selatan untuk kemudian menelpon berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk segera berada di sini. Saya minta dengan hormat Pak, silahkan berkoordinasi untuk segera menghadirkan Bupati di sini. Kalau camat itu sebenarnya tidak ada. Dia tidak memiliki kekuasaan. Kita ini aksi, settingan aksinya adalah untuk menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada masyarakat yang lain bahwa Kecamatan Tinamais Selatan menolak jelas pertambangan dan segala bentuk izinnya. Baik, coba silakan. Siap Pak. Amin amin amin. Sekarang begini, bagaimana siapa yang bisa pastikan? Siap Pak. Mengerti Pak. Ada desa tadi. Pada saat itu ada apa namanya? Katulistiwa. Kades Katulistiwa. Ya. Siapa yang memiliki kontak-kontak Kades Katulistiwa, Kades Siaga, Kades apa sebutan? Kades Sinei untuk menanyakan bagaimana perkembangannya. Ya, kami juga meminta kepolisian untuk menginformasikan, berkoordinasi kepada Pak Bupati untuk segera ke sini dalam waktu pukul 15.00 atau jam 3. Baik, saya rasa kita semua sepakat ya. Masa aksi semua sepakat dengan apa yang saya katakan tadi? Sepakat ya. Kalau saya begini, kalau ada kemudian masyarakat yang merasakan kebenaran itu ada pada dirinya, silahkan sampaikan di sini apa yang menurut dia benar. Panggung ini adalah panggung rakyat. Aksi ini adalah aksi rakyat. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan kebenaran, silahkan. Tokoh-tokoh semua, masyarakat Kecamatan Tinamais Selatan, ada yang ingin melakukan orasi di sini bahwa kemudian yang kita lakukan ini tidak benar. Kalau ada silahkan. Berarti kita sepakat bahwa aksi ini tidak selesai sampai di sini, kawan-kawan sekalian. Aksi ini bahkan kami akan berkoordinasi dengan para perwakilan kita. Kami mau bicara, Pak. Kita akan berkoordinasi dengan perwakilan kita. Seperti itu. Saya minta satu kali
pernyataan sikap. Saya rasa ini perlu juga sebagai pengaman kita di sini kepada Bapak Kapolres Mapolsek untuk mungkin kemudian menyampaikan terkait kondisi kita kali ini. Saya undang kepada Bapak Mapolsek atau yang mewakili untuk menyampaikan kita ini. Silakan Pak. Siapa yang bisa mewakili Pak? Oke. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Korlat dan seluruh masyarakat Pinondo Selatan yang melaksanakan aksi ini dengan baik dan tidak ada tindakan anarkis. Namun saat ini perlu kita pahami bersama bahwa dalam hal menyampaikan aspirasi ini kita menggunakan jalan umum, jalan Trans Sulawesi. Nah, berdasarkan informasi yang saya terima dari Ampi Babo, kendaraan sudah sampai ke sana. Nah, kalau larut tidak cepat mengambil keputusan bersama, maka semakin lama semakin macet dan ini bisa menimbulkan kerawanan yang lain. Kemudian dalam penggunaan penutupan jalan ini ada aturan-aturan, ada batas waktu yang diberikan oleh undang-undang. Nah, batas waktunya itu minimal 4 jam. Nah, kita dari tadi pagi ini dari kantor camat sampai sekarang ini waktu sudah menunjukkan jam 2 lewat 10 menit.